Syurga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian. Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah lantas menentarakan kita. Tidak mungkin kita berjalan kepada Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Sepanjang hidup kita, memang tugas kita adalah berhijrah. Kenapa? Karena diri kita dari hari ke hari harus menjadi diri yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu adalah hijrah. Minal dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Minal jahiliyah ilan hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari malas menjadi semangat, dari bodoh menuju ilmu, dari dada yang sempit menuju dada yang lapang. Hijrah. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga syurga sangat mahal, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk senantiasa ridha menerima segala takdir-Mu. Ya Allah, lembutkan hati kami agar senantiasa berdamai dengan semua yang Kau takdirkan kepada kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini hati kami sering mengeluh, sering menyalahkan ketentuan, sering menyalahkan takdir yang Kau berikan. Ya Allah, sekiranya Engkau izinkan, berikan kepada kami takdir yang baik dalam hidup. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Engkau yang maha menggenggam takdir, Engkau yang maha pemilik takdir. Ya Allah, tentukan kebaikan untuk diri kami dan jauhkan keburukan dalam diri kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau seandainya tiba-tiba Allah bilang gini ke kamu, hambaku, aku memberikan kenyataan ini padamu karena aku tahu betapa luasnya kesabaranmu, betapa kuatnya jiwamu, betapa lapangnya hatimu, dan betapa hebatnya dirimu untuk menjalani semua ini. Maka dari itu aku memilihmu bukan yang lain. Kira-kira kamu masih marah dengan takdirmu gak ya? Percayalah, takdir yang kamu pertanyakan ini, keadaan yang tidak kamu sukai ini, perjalanan yang menurutmu berat ini adalah sebaik-baiknya kenyataan yang Allah tetapkan untukmu. Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu tanpa memberi kebaikan di dalamnya. Allah tidak pernah menimpakan sesuatu pada hambanya tanpa melihat kapasitas dan kemampuanmu untuk menghadapinya. Kamu terpilih. Allah melihat segala kebaikan dalam dirimu yang mampu menyelesaikannya. Yakinlah pada dirimu sendiri, Allah mempercayaimu. Kenapa kamu malah meragukan kemampuan? Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Jika Anda pernah larut dalam kesalahan, selalu ada waktu untuk berubah, termasuk saat ini. Jangan merasa pesimis dan kita bertarung dengan kematian. Kalau Anda tidak berubah sekarang, maka maut bisa datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Karena itu kenapa maut didahulukan untuk memberikan penegasan kepada kita. Hei, kamu yang masih menunda-nunda taubat, kamu yang masih menunda-nunda untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan banyak pikir. Siapa tahu kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dari apa yang kamu pikirkan.
Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah Anda kalau motivasi Anda berhijrah dapat harta, itu keliru. Salah. Yang Anda dapatkan pertama kali orang hijrah itu ketenangan hati. Makanya orang yang hijrah kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Anda kalau hijrah, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22, lihat kalimatnya. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan, dan tidak akan tertukar. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Jadi Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki, mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Siapa yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, kata Allah, hijrah. Hijrah itu berubah menjadi lebih baik. Tidak mesti pindah tempat, kecuali di tempat itu kondisinya tidak kondusif menjadikan dia lebih baik. Mau ngaji susah, mau sholat susah, pindah tempat. Tapi kalau di tempat itu sudah baik, cuman pribadinya kurang baik. Masjid dekat rumah, rumah nempel ke masjid bisa, atau dekat tapi belum terdorong untuk memakmurkan. Satu kali terdengar sayup-sayup ceramah keutamaan masjid, pengen merubah diri, berangkat kita. Tapi yang paling menarik, begitu berangkat baru pengen merubah jadi lebih baik. Baru dihitung tuh langkah, 1, 2, 3, 4 dihitung, tiba-tiba meninggal. Itu langkahnya jadi hitungan di sisi Allah. Jadi baru berniat untuk merubah itu sudah dihitung tobat tak? Nah, langkah yang kita tapakkan itu setiap langkahnya menggugurkan dosa. Dari taubat yang kita isi itu. Makanya kalau mau berangkat ke majelis ilmu, diisi di jalan, banyakin istighfar. Apakah tanda-tanda dari orang yang taubatnya diterima? Apa tandanya? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Ada rasa nyesal. Sekarang banyak saya ketemu orang hijrah taubat, tapi dari ngomongnya itu kelihatan gak nyesal. Ustadz, saya ini dulu Pak Ustadz sudah minum semua minuman. Ini nyesal apa bangga? Menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apakah kita bisa merasakannya? Ya, ada tanda-tandanya. Perubahan dalam diri menjadi lebih soleh, lebih baik, lebih takut pada Allah, lebih tawadu, lebih rendah hati, lebih qanaah, lebih merasa cukup, lebih ingat Allah, lebih ingat mati, lebih dermawan, lebih sabar. Orang yang siap berhijrah, merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang ia kerjakan dalam hidupnya, maka jaminan pertama yang Allah berikan, perhatikan kalimatnya, Allah akan berikan di awal mula proses hijrahnya ketenangan dalam jiwa. Jadi kalau Anda mau hijrah, Anda ingin berubah, Anda ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, awas, jangan sampai terbayang dalam benak Anda yang pertama kali diberi itu materi dunia, bukan. Atau kedudukan yang meningkat, mustahil. Orang yang pertama kali berniat untuk hijrah, maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia terlampau kecil. Kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah janjikan Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya sehingga dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya.